mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Tahukah sahabat, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat dari Nabi Islam Muhammad SAW. Ia lahir di Mekah dan dianggap sebagai muazin pertama dalam sejarah yang dipilih oleh Nabi Muhammad sendiri. Dia adalah mantan budak Abyssinia dan dikenal karena suaranya yang keras yang memanggil orang-orang muslim untuk melaksanakan sholat. Dia meninggal pada tahun 640 Masehi, sekitar usia 60 tahun. Bilal lahir di daerah As-Saha sekitar 43 tahun sebelum hijrah, sehingga diperkirakan ia masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Robah yang merupakan seorang budak, sedangkan ibunya yang bernama Hamamah juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah dan mengabdi kepada keluarga Bani Jumah. Karena kondisi dan perawakan ibunya tersebut, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam keturunan Abbasiyah atau sekarang Ethiopia. Ia dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdul Adar, lebih tepatnya keluarga Bani Jumah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu an adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang masyhur. Bilal adalah muazin tetap Masjid Nabawi yang terkenal merdu suara azannya. Semula Bilal adalah seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan dari kaum kafir. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Dia membaringkan Bilal di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya sehingga Bilal tidak bisa bergerak. Umayyah bin Khalaf berkata kepada Bilal, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan sangat tersiksa seperti itu, Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, hanya satu yang berhak disembah yakni Allah Subhanahu wa taala." Malam harinya Bilal dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya, dengan luka itu, ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya yang kejam dan kafir berharap Bilal akan meninggalkan Islam atau menggelepar mati. Orang yang menyiksa Bilal sampai kelelahan sendiri sehingga perlu bergantian. Kadang kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain yang menyiksa Bilal. Setiap orang kejam dan kafir berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Abu Bakar melihat penderitaan Bilal, dia membeli Bilal dan memerdekakannya. Begitulah kisah perjuangan sahabat Bilal mempertahankan iman dan Islamnya. Kitab kisah sahabat yang ditulis Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi diterbitkan Pustaka Ramadan, menjelaskan bahwa orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal selalu terucap ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cinta Bilal yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam cinta dunia, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat jika menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesuksesan di dunia dan di akhirat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah Bilal didera dengan segala siksaan. Bilal diserahkan kepada anak-anak Makkah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi, dari bibirnya selalu terucap ahad, ahad. Dengan pengorbanannya itu, dia mendapat kehormatan sebagai muazin baginda Nabi Muhammad SAW, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi, karena melihat baginda Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah. Oleh karena itu, Bilal berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di kota Syam. Bilal berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika,
ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam mimpi Bilal bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?" Begitu bangun, Bilal segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memintanya untuk mengumandangkan azan. Bilal tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya itu. Bilal pun memulai azan. Tatkala suara azan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah SAW sampai di telinga penduduk Madinah. Madinah pun gempar, para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, Bilal pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus. Kisah Bilal ini diambil dari kitab Usudul Ghabah. Kisah keislamannya Bilal bin Rabah. Ketika Mekah dihebohkan dengan kemunculan seorang yang menjadi Rasul yang menyerukan kalimat Tauhid, Bilal adalah kelompok orang yang pertama memeluk Islam, walau statusnya masih menjadi seorang budak. Saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahulinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Su'aib bin Ar-Rumi, dan Miqdad bin Aswad. Di tengah banyaknya perdebatan mengenai Rasulullah saat itu, Bilal dengan yakin pergi menemui Rasulullah dan menyatakan ingin memeluk Islam. Bilal pun mengucap 2 kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Kabar keislaman Bilal tersebar ke seluruh negeri dan sampai ke telinga tuannya, Umayyah. Bilal lalu disiksa dengan besi dan di atas bara api agar mau keluar dari Islam. Kaum kafir Quraisy juga ikut menyiksa Bilal. Siksaan untuk Bilal bin Rabah saat itu sangat kejam. Dia bahkan diikat dan diarak mengelilingi jalanan Mekah. Siksaan hanya akan dihentikan jika Bilal keluar dari agama Islam dengan menyebut nama Lata dan Uzza, berhala saat itu. Alih-alih mengikuti perkataan tuannya, Bilal justru bersandung, "Ahad, Ahad." Teriak Bilal dengan merdu. Ahad yang dimaksud Bilal adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Berhari-hari Bilal disiksa, berkali-kali pula dia tetap teguh berteriak Ahad. Orang kafir Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf atau tuannya bersama para Al-Gojo. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, tetapi Bilal hanya berkata Ahad, Ahad atau Allah Maha Esa. Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata Ahad, Ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad. Mereka memaksakan Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya. "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Pada akhirnya, Sayyidina Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar, sehingga status Bilal bukan lagi seorang budak, melainkan sudah menjadi manusia merdeka. Dan saat ia lepas dari budak, ia pun disambut bahagia oleh kaum muslimin. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari, Rasulullah mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat wajib. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan Ahad dengan merdu. Bilal pun ditunjuk untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di dunia. Suara merdu Bilal berhasil membuat umat Islam bergetar. Bilal jugalah yang mengumandangkan azan pertama saat menaklukkan Mekah. Aduhai betapa indahnya waktu itu. Kehidupan di Mekah berhenti bergerak dan ribuan kaum muslimin berdiri laksana jasad mati. Dengan kusuk dan berbisik, mereka tirukan kalimat azan mengikuti Bilal. Tulis Khalil Muhammad Khalid dalam bukunya biografi 60 sahabat Rasulullah tentang suara Bilal nan merdu. Meski mendapat tugas mulia, Bilal tak pernah tinggi hati. "Aku tidak lain hanya seorang laki-laki Habasyah yang dahulu adalah seorang budak," kata Bilal. Tak hanya mengumandangkan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam perang Badar. Setelah Rasulullah meninggal, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan. Dia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Hingga suatu waktu, saat Umar bin Khattab datang ke Syam, dia meminta Bilal untuk mengumandangkan azan kembali. Bilal pun bersedia. Saat dia menjadi muazin, semua orang tersentak dan menitikkan air mata. Para sahabat dan orang-orang di sekitar yang mendengarkan azan itu, semuanya menitikkan air mata. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga adalah Bilal bin Rabah. Ia merupakan mantan budak yang masuk Islam
di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Bilal memiliki suara merdu dan lantang, maka itu diangkat oleh Rasulullah menjadi muazin. Kisah hidupnya pun menginspirasi banyak orang. Posisi Bilal bin Rabah sebagai penyeru panggilan azan waktu sholat tidak tergantikan. Bahkan saat penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal memandangkan azan di atas Ka'bah, sebuah kehormatan luar biasa baginya. Tidak sembarangan orang bisa naik ke Ka'bah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal sangat sedih. Ia tidak mampu lagi memandangkan azan. Tiap melantunkan kalimat azan, suaranya akan terhenti dan menangis sesenggukan karena selalu teringat Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, merasa sudah tidak kuat lagi untuk tinggal di kota Madinah. Karena setiap kali Bilal datang ke masjid, maka Bilal akan melihat rumah Nabi di sebelahnya, yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah Muhammad SAW. Kata Ustadz Hanan Attaqi, dikutip dari tausiahnya di kanal YouTube Motif Islam, jadi kalau kita bentuk kangennya adalah pengen ke Masjid Nabawi, Bilal justru karena saking cintanya sudah tidak kuat lagi berada di Masjid Nabawi karena orang yang ia cintai telah wafat. Lanjutnya, Bilal akhirnya minta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan Madinah dan ikut berjihad dengan pasukan muslimin lain di Syam. Abu Bakar sebenarnya tidak ingin melepas Bilal, tapi ia tidak kuat menahannya. Di kota Syam, Bilal menikahi seorang perempuan solihah dan menetap di sana. Bilal tidak sempat melihat Abu Bakar wafat dan kepemimpinannya akhirnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu malam, istri Bilal mendapati sang suami menangis saat terbangun dari tidurnya. Istrinya bertanya, "Mengapa muazin teladan itu berurai air mata?" Bilal mengaku bermimpi bertemu Rasulullah SAW yang sangat dirindukannya. Dalam mimpi tersebut, diceritakan bahwa Rasulullah menegur Bilal lantaran dirinya sudah tidak pernah lagi mengunjungi Madinah dan makam Rasulullah. Bilal akhirnya kembali ke Madinah. Bilal memutuskan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Berangkat Bilal dari Syam ke Madinah. Lihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah kembali merasa seperti hidup di zaman Rasulullah, ujar Ustadz Hanan Attaqi. Umar bin Khattab dan penduduk Madinah menyambut gembira kembalinya Bilal. Mereka selama ini merasakan kehilangan sang muazin kebanggaan mereka. Bilal kemudian sholat di Masjid Nabawi, lalu berkunjung ke makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Selepas itu, Umar bin Khattab menghampirinya dan memintanya untuk kembali memandangkan azan seperti dahulu yang sering ia lakukan semasa Rasulullah SAW. Bilal menolak karena tidak kuat melantunkan azan, tapi umat dan para sahabat lain terus membujuknya. Mereka sangat rindu dengan suara azan Bilal bin Rabah. Bilal akhirnya luluh, baru saja mengawali azan dengan suara lantangnya. Seisi kota Madinah dibuat takjub sekaligus kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang bergegas ke masjid untuk menyaksikan fenomena itu. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang di rumah menanyakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semua kaget dan bahagia seolah Rasulullah SAW sudah bangkit kembali dari kematiannya. Satu kota Madinah kaget, penuh kebahagiaan, ujar Ustadz Hanan Attaqi. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi karena mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Semua berlari-lari dari tempat kerja mereka ke masjid. Lanjutnya, pertanyaan yang sama tentang kebangkitan Rasulullah SAW disebutkan oleh masyarakat Madinah yang gembar saat itu. Lantunan suara azan dilanjutkan oleh Bilal sampai saat Bilal menyebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum selesai kalimat itu disebutkan, Bilal berhenti dan kemudian menangis dengan suara tangis yang luar biasa kerasnya. Satu masjid, bahkan hingga satu kota Madinah menangis karenanya. Ulama mengatakan tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu, kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah yang paling dahsyat. Satu, ketika hari Rasulullah wafat, dan kedua, ketika Bilal kembali memandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semuanya menangis dan merasa sangat kehilangan Rasulullah SAW. Semua masyarakat Madinah ingin kembali merasakan hidup di zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup. Selepas itu, semua menanyakan mengapa Bilal seketika menangis. Bilal menjawab dengan kembali mengenang masa lampau semasa Rasulullah SAW masih hidup, di mana setelah selesai memandangkan azan, Bilal biasanya akan datang ke hujrah atau rumah Rasulullah
dan memanggil Rasulullah untuk sholat. Selepas Rasulullah SAW wafat, Bilal merasa hampa lantaran dirinya sudah terbiasa memanggil kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat hendak sholat. Rasulullah tidak akan keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Barulah Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri, kata Ustadz Hanan Ataki. Mendengar penjelasan Bilal, seluruh kota Madinah kembali menangis. Ketika hari itu menjadi hari berkabung bagi Madinah, seruan tangis akan kerinduan terhadap Rasulullah SAW ketika Bilal kembali berkumandang dan mengisahkan kepiluan hatinya setelah Rasulullah SAW wafat. Pasca meninggalnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah, sahabat Bilal pergi meninggalkan Madinah menuju tanah Syam untuk meringankan kesedihannya. Ia akhirnya meninggal di kota Damaskus pada tahun 20 Hijriah atau 21 Hijriah dalam umur 63 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.